Oke, jadi untuk materi terakhir dari teori bilangan ya, itu adalah deret. Number theorem, logika teorem, itu adalah deret. Deret ini adalah apa sih? Deret ini ya seperti apa? Deretan kereta ya. Jadi antara gerbong satu dan gerbong lainnya itu apa? Membentuk bilangan. Jadi kayak sekelompok bilangan yang membentuk suatu pola. Biasanya ada polanya biasanya. Tapi terkadang nggak jarang juga bahwasanya polanya itu bisa dibilang tidak bisa dideskripsikan dengan jelas. Contoh yang jelas ya, maksudnya deskripsi yang jelas itu kayak contoh Fibonacci. Fibonacci itu kan jumlah dari dua bilangan sebelumnya, ya kan? Jelas kan ya. Lalu ada juga deret-deret aritmatika dan geometri, semuanya jelas. Untuk aritmatika itu setiap bilangan memiliki perbedaan P antara bilangan satu dan bilangan lainnya. Lalu juga untuk geometri itu memiliki perbedaan yakni rasio. Jadi dikalikan dengan rasio antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Entah itu kalau untuk itu geometri biasa ataupun geometri tak hingga itu urusan nanti. Itu apa? Kita bahas terkait jelas atau tidaknya. Yang aku bisa bilang bahwasanya deret itu enggak jelas atau apa sulit untuk apa ya diimplementasikan cara perhitungannya itu yang aku dulu rasain itu adalah deret pangkat. Contoh satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat. Itu perbedaannya itu agak beda gitu loh, ya kan? Contoh dari satu kuadrat ke dua kuadrat kan bedanya kan tiga ya. Lalu ke dua kuadrat ke tiga kuadrat bedanya lima. Meskipun antara satu beda dengan beda lainnya ada polanya kayak 3, 5, 7 dan seterusnya. Tetapi kalau dibuat diperumuskan itu agak sulit. Itu yang aku rasakan dulu. Nah, tapi ternyata meskipun ada deret-deret seperti itu ada caranya sendiri. Kalau untuk perbankat ini ada ininya ya, ada apa namanya? Ada rumusnya sendiri ya. Ini juga ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus untuk cara lainnya, kayak cara untuk mencari tahu nilai dari satu deret itu juga nanti kita akan bahas juga. Tanpa harus menggunakan rumus itu juga bisa. Oke, oke selanjutnya kita bahas dulu ya. Sebenarnya main point dari deret ini cuma tiga aja. Yang pertama itu Fibonacci. Kenapa kok Fibonacci itu penting? Karena tadi apa beberapa soal ada yang mengimplementasikan Fibonacci itu yang pertama. Yang kedua, Fibonacci ini merupakan salah satu pintu utama untuk kita mengimplementasikan apa ya penggunaan for loop pada program. Contoh kemarin implementasi for loop, looping itu kita salah satu apa ya istilahnya ya pembahasan kita yakni dari Fibonacci itu. Fibonacci selain juga untuk mengintroduction atau mengenalkan terkait for loop, ada juga penggunaan terkait array. Ini array sebenarnya semua deret itu array juga semuanya. Jadi lumayan penting juga. Tuh. Nah, ini Fibonacci pertama ya sudah tahu semua kan ya. Suatu bilangan fx memiliki nilai fx min 1 plus fx min 2. Ya, ini dua bilangan sebelumnya dijumlahkan. Intinya seperti itu. Dan dari Fibonacci ini ya fun fact aja itu mungkin secara historisnya kalau kalian tahu golden number apa ya namanya? Golden number atau apa ya namanya? Visualisasinya itu lingkaran lingkaran angka dan nomor. Nah, ini golden ratio. Ini namanya. Golden ratio itu seperti ini. Yang misal kalian melihat visualisasi seperti ini, itu adalah golden ratio yang dimana mengimplementasikan Fibonacci. Ini aku dulu baru tahu golden ratio itu ketika aku baca semacam apa ya, kayak semacam novel ya kayak dulu ya. Novel kayak Sherlock Holmes lah. Kalau nggak salah Sherlock Holmes kayak gitu. Ini golden number, golden circle, nah lain. Ini apa ini? Kok bikin Twitter ini? Nggak tahu lah ini apa ini. Pokoknya yang inilah. Ini visualisasi dari golden number, ya ini Fibonacci. Secara historisnya aku kurang tahu ya secara spesifik, tapi penggunaannya seperti itu. Itu untuk Fibonacci.
Ini nggak perlu kita kerjakan lagi untuk Fibonacci karena kita sebelumnya sudah tahu. Dan untuk implementasi di program kita pun juga sudah tahu juga, kan? Untuk mencari bilangan Fibonacci ke sekian kita bisa menggunakan for loop biasa. Kalau misal kita untuk mencari tahu suatu bilangan adalah Fibonacci, kita bisa menggunakan for loop biasa. Untuk kita mencari Fibonacci sekian, kita juga bisa menggunakan for loop, looping, tapi menggunakan while. Itu juga bisa. Itulah gunanya for loop. Ya, tapi untuk Fibonacci udah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Paham semua kan ya? Insya Allah paham semua ya. Itu adalah Fibonacci. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Terus mungkin kalian bertanya-tanya, gunanya implementasi Fibonacci itu apa, Kak? Kalau dalam dunia kerja sendiri, ya nggak digunakan. Ya kalau mau jujur-jujuran ya nggak digunakan. Tapi kenapa kok ini sangat terkenal? Bahkan ya aku kan dulu ya salah satu dosenku ya juga pernah bilang gitu. Kenapa kok kita harus belajar Fibonacci? So? Kenapa kok kita harus belajar bikin program pendeteksi prima gitu-gitu kan ya? Terus kan nggak diimplementasikan di dunia kerja. Nah, tapi kalau dari dosenku bilangnya ya memang nggak digunakan, tapi itu lebih ke fondasinya. Fondasi dari mindset kita, gimana ke depannya itu kita bisa menggunakan yang tadi, yang pertama for loop tadi, looping, dan juga terkait array. Oh ya, mungkin contoh implementasinya tak coba buka ini Bu ya. Programku Android ya. Nanti tak bandingin apa sih hal-hal simpel yang bisa kita temukan di pemrograman kompleks yang sebenarnya awalnya bisa berawal dari Fibonacci. Fibonacci tadi terkait dua kan ya, terkait array dan juga looping, kan ya, array dan juga looping. Itu Fibonacci ya, Fibonacci. Oke, aku lanjut ya. Sekarang ke terkait deret yang bisa dibilang paling populer ya, paling populer dari segi soal dan juga dari segi pembahasan itu adalah deret aritmatika dan geometri. Di sekolah apakah sudah diajarkan? Sudah ya. Aritmatika dan geometri pastinya udah. Tapi ya ini sementara aku refresh dulu aja. Jadi deret aritmatika merupakan deret di mana satu suku bilangan itu dengan bilangan yang lainnya yang berdempetan ya. Yang berdempetan itu memiliki suatu perbedaan yang sama. Kalau di sini secara rumus aku definisikan menjadi P. Jadi aku definisikan di suatu angka, suatu bilangan A ke X itu memiliki nilai A X min 1, angka atau bilangan sebelumnya ditambahkan dengan P. P ini ya ini adalah perbedaan yang konstan, bersifat konstan. Antara satu bilangan dengan yang lain bersifat konstan. Kalau kita bandingkan dengan contoh A kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya, itu kan meskipun mereka memiliki pola yang sama, maksudnya 3, 5, 7 dan seterusnya kan polanya sama nih, plus tambah 2 terus. Tapi pada perbedaan tersebut nilainya berbeda. Yang awalnya adalah 3 ke 5 ke 7 gitu kan ya. Jadi nilai dari P ini, perbedaan ini dia akan berbeda. Kalau maka dari itu untuk deret bilangan berpangkat itu tidak bisa dimasukkan ke aritmatika karena P atau perbedaannya dia bernilai beda. Kalau di sini kan aritmatika kan P-nya pasti sama, pasti konstan. Kalau misal perbedaannya 2 ya 2 terus, 3 ya 3 terus dan seterusnya. Itu. Nah, itu untuk bilangan aritmatika ya. Dan ini untuk mencari P bisa juga seperti ini caranya. Ya, ini dengan misal diketahui suatu nilai AX dan juga AY ya. X ini indeksnya, Y ini adalah indeksnya juga. Cara mencari tahu perbedaannya dari keduanya, perbedaan dari daya tersebut, aritmatika tersebut adalah AX min AY dibagi X min Y. Ini ketika X-nya lebih besar daripada Y. Kalau misal lebih kecil ya juga sama juga. Nanti dia akan nge-cross out
dia akan nge-cancel semua bilangan nilai negatifnya. Itu untuk bilangannya. Lalu untuk penjumlahan deret untuk aritmatika ya. Jadi penjumlahan dari suku pertama hingga suku terakhir pada deret aritmatika memiliki rumus seperti ini. A pangkat N plus P kali N kali N-1 per 2. Dengan A ini adalah bilangan awalnya, bisa satu, bisa yang lainnya, tergantung dengan soal juga ya. N ini adalah indeks dari suku terakhir. Jadi misal kita tahu dicari jumlah deret dari indeks ke-1 sampai dengan 100, itu N ini adalah indeksnya. Lalu P ini adalah perbedaannya. Perbedaan antar satu indeks dengan indeks lain dari deret aritmatika tersebut. Ini untuk contoh soalnya, diketahui suatu deret sama dengan adalah X sama dengan 1 plus 4 plus 7 dan seterusnya. Maka berapa hasil totalnya jikalau diketahui indeks suku terakhirnya adalah 100. Oke, sekarang langsung aja masuk ke rumus. A-nya sudah diketahui kan ya, A-nya 1. N-nya berapa? Nah, N-nya 100 karena kita mau tahu dari 1 sampai 100, indeks suku terakhir 100. Perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah 3. Diceknya dengan apa? Ya, bisa 4 kurangi 1, 7 kurangi 4, dan seterusnya. Itu namanya, nilainya pasti 3 semua. Oke, langsung dimasukkan ke rumus saja. Total X yang sama dengan A kali N plus P kali N kali N-1 per 2. Sama dengan A-nya 1, N-nya 100, A 1 kali 100, plus P-nya berapa? P-nya 3 kan ya? P-nya 3 kali 100 kali 99 per 2. Tinggal dikalkulasikan. 14.500, 14.950. Jadi totalnya dari deret X, ini deret X ya, diketahui indeksnya dengan indeks suku terakhir 100, maka adalah 14.950. Nah, semisal kita tidak mengetahui indeks suku terakhir, nah untuk aritmatika itu ya pasti dia akan infinite. Maksudnya kita tidak mengetahui batas dari apa namanya, dari suku terakhirnya berapa, itu dia pasti akan bernilai infinite. Karena kan dia misal mau ke plus terus ya plus terus kan ya. Terus misal min terus ya dia akan negatif terus. Tapi berbeda case-nya untuk geometri. Geometri ini meskipun dia infinite, ada suatu case di geometri ketika dia batasan geometrinya itu infinite, dia akan memiliki satu nilai. Itu bisa. Tapi dengan syarat bahwasanya untuk geometri itu rasionya harus dari 0 sampai dengan 1. Itu untuk geometri. Ya, ini udah ya. Sampai sini untuk aritmatika, ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Ini untuk aritmatika, harusnya udah pernah belajar di sekolah ya. Ini untuk geometri. Mungkin untuk geometri, ya kurang lebih juga hampir sama dengan yang diajarkan di sekolah. Tapi di sini aku ketambahan infinite, geometri infinite. Itu ya menurutku ketika aku belajar dulu itu lumayan apa ya? Lumayan menarik. Karena ternyata meskipun suatu deret ini angkanya infinite, tidak terhingga. Ternyata suatu ketidakterhinggaan itu bisa memiliki satu nilai. Oke, lanjut ya. Deret geometri, deret di mana antara suku satu dengan suku bilangan yang lainnya memiliki rasio yang sama. Di antara dua bilangan yang bertempet, dia rasionya akan pasti sama. Rasio didefinisikan sebagai apa? Rasio didefinisikan sebagai R. Ya, ini kalau diketahui rumusnya ya. Jadi suatu bilangan AX dengan X adalah indeks, maka sama dengan AX-1, indeks sebelumnya dikalikan dengan R. Nah, R di sini adalah rasionya, jadi dikalikan, mengali. Nah, tetapi di sini rasionya range-nya bisa besar. Maksudnya dia range-nya bisa apa? Apakah dia range-nya ini di atas 1 atau dia ini di bawah 1? Ketika range-nya dia ada di atas 1 atau R lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 1, maka dia
nilai dari geometrinya dia akan menaik otomatis, ya kan? Ya contoh aja misal dari geometri 1, 2, 4 gitu ya, 8. Ya seterusnya dia akan naik terus. Karena dia di sini rasionya berapa? Rasionya berapa di sini? Lebih dari 1 kan? Ya, lebih dari 1. Ini kan rasionya 2 ya. Karena kan dari 1 ke 2 dikalikan 2, 2 ke 4 dikalikan 2, dan seterusnya. Ya rasionya adalah 2. Maka ketika rasionya itu dalam range lebih dari 1, maka dia ke berapapun dia akan membesar. Kecuali dia rasionya ini dalam range antara 0 sampai dengan 1. Maka nilai dari deret geometrinya dia akan mengecil. Jadi dari 16 dibagi 2, contoh ya. 4, 2, 1. Nah, ini masih terus ini. Masih 1/2, 1/4, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ini ya. Ini ketika rasionya sama dengan berapa? 1/2. Rasio ini yang mengalikan, ya kan? Tapi kalau ketika 1/2 mengalikan 16, maka ya kan dibagi kan. Gitu. Itu untuk range-nya. Ketika dari 0 sampai dengan 1, dia akan range-nya akan ke bawah. Nah, menariknya ketika range dari rasio adalah 0 sampai dengan 1, ketika deret ini, deret yang aku definisikan contoh ini X ya. Deret X ini ketika dia indeksnya infinite, aku masih tetap bisa mencari tahu nilainya berapa. Meskipun infinite ya. X infinite, infinite, ini nilainya dia masih tetap bisa didefinisikan. Bisa pakai rumus bisa, atau bisa pakai cara yang lain. Nanti aku peragakan. Sementara kita belajar dulu yang rumus. Ya, ini untuk mencari tahu rasio ketika tidak berdempet ya. Perbedaannya dengan yang ada di aritmatika, tadi kan AX min AY ya. Kalau di sini AX dibagi AY ini sama dengan R pangkat N. Dengan N adalah jarak antara suku X dan Y. Indeks X dan Y. Nah ini di sini terdapat 2 jenis penjumlahan deret geometri. Yang pertama yang normal ya. Kayaknya ini kalian sudah pernah belajar di sekolah. Totalnya atau X itu sama dengan A dalam tanda kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Dengan A adalah suku awal, R adalah rasio, dan N adalah indeks suku terakhir. Ini rumus ketika R lebih dari 1. Nah, untuk geometri terkecil dan tak hingga, itu dia akan menggunakan rumus yang berbeda. Ya, tinggal dibalik aja. Yang awalnya R pangkat N, ini jadi 1 min R pangkat N. Ini tinggal membalik aja. A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Dengan A adalah suku awal, R adalah rasio, N adalah indeks suku terakhir. Rumus tersebut berlaku ketika R kurang dari 1, tapi lebih besar daripada 0. Ini kurang lengkap ya. Jadi dari sini. Nah, untuk ketika rasionya negatif, bisa apa enggak? Sebenarnya bisa juga, cuman soalnya jarang dalam implementasi soal. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini ketika jika tak hingga dalam case ini rumusnya tidak hingga ya, geometri tak hingga, maka nilai R pangkat N di sini kan N-nya nggak hingga ya, tidak hingga ya, infinite, maka nilai dari R pangkat N ini dihilangkan, disamakan dengan 0. Jadi kalau semisal tak hingga, rumusnya jadi apa? X sama dengan berapa tadi? Kalau R-nya R pangkat N yang dihilangkan, berarti A ya 1 kurang R.
Yang dihilangkan ini aja. Tapi R-nya ini masih tetap. Ya. 1 min R. Ini bayangkan ada kurungnya ya. Oh ya, sini ya. Ini ketika tak hingga. Nah, kenapa kok bisa ketemu rumus seperti ini? Dan bagaimana kok suatu indeks tak hingga ini dia bisa memiliki nilai? Kalau secara visualisasi dalam graf ya. Visualisasi dalam graf. Ini untuk soal dulu ya, kita kerjakan yang soal. Soalnya diketahui X mana itu? Atau ya? Segini apa? Terusnya ada yang Y ya? Di sini nilai X-nya masukkan aku ke dalam soal. Kayaknya apa? Hasil? Mana? Terus karena R-nya kurang dari 1 ini. Satu per 1 min 1,3. 1 min 1 per 2 per 3 per hanya dalam 1. Nah, jika saya dulu kalau aja ini, itu nggak tahu rumusnya. Cuma ada trik yang dulu pernah diajarkan oleh guruku. Misalnya mengetahui ini ya, saudaranya. Apa tulisannya lagi? Mungkin rasanya kali. Jadi 4 terus ini 4 5 4 per 25 ini ya. Nah, caranya agar kita mengetahui nilai ini di sini. Karena menggunakan rumus ya, jadi X bisa begini ya. Kalau misalnya kita kalikan dengan hasil, kalikan dengan hasil di sini X 5 dan seterusnya. Nah, terus ketika kalian terus kita kan sudah mengetahui X per 5-nya sebenarnya sekian ya. Dan sekian, dan yang X sebenarnya yang asli adalah 4 dan seterusnya. Ya. Sudah ini ada polanya ya. Karena kita bisa mengulangi X kita ulangi dengan X per kita akan tahu kalau dengan ini dia jangan kemana-mana. X ini X per 5 dan saya kalau di sini X 5X min 1X ya. Ini X min 5
4x/5 ya. Kita belajar lalu kita jalan. Maka penggunaan dari cara ini hanya beberapa dari ini sebenarnya benar tidak? Sebenarnya gambarnya beberapa dari ini. Itu berbeda biasa itu benar. Kalau implementasinya ini. Maka itu adalah seperti ini. A dengan 1 plus 2 plus 3 dengan 2.000 dari mau kita pakai yang darah sini. Kalau yang aritmatik seperti ini. Terus jalur tadi masalah ini tinggal pas ini kan B atau dalamnya kan A sisanya dari A kan hanya 1 ya 1,8 1 yang lebih populer itu kita ya kan ini lebih sering dipakai untuk cara penjumlahan itu seperti itu. Tapi ya mau nggak mau kita harus apa istilahnya kita harus menggunakan lebih dari satu data. Maksudnya menggunakan data kalau kebanyakan kita hanya mengetahui data saja. Kalau kita harus bentuk dari baru. Kalau dari baru, akan mengulangi data atas. Akan bisa terjadinya seperti ini. Dilihat geometri infinite. Ini sebenarnya tadi ya 3/2. Nah ini ada soal OSK seperti ini. OSK 2023. 2023 apa 2022 ini lupa ya. Jadi ikuti ajang lomba maraton lintasan tak hingga. Pertama-tama Karehan berlari sejauh 100 km. Setelah istirahat berlari lagi sejauh berapa ini? 4/5 kali dari lintasan yang sebelumnya. Dan seterusnya hingga nggak bisa hingga capek, hingga berhenti. Berapakah jauh lintasan yang telah dilalui oleh Karehan? Kalau tahu rumusnya, tinggal masukkan rumus saja. Rumusnya tadi, rumusnya berapa tadi? A bagi 1 min R. A-nya berapa di sini di kasus? 100. R-nya 4/5. Maka di sini dimasukin pada rumus 100 bagi 1 min 4/5. X sama dengan 100 dibagi 1 min 4/5 berarti 1/5 ya.
Maka di sini X sama dengan 5-nya naik ke atas 5 terus. Mungkin salah satu implementasi lainnya, kalau pernah lihat soal ini enggak, bola memantul. Ada yang pernah ngerjain atau lihat? Jadi ini kan contoh bola atau satu barang lah. Tapi kan biasanya idealnya bola, karena dia paling gampang memantul. Bola akan memantul, ya ada semacam resistensinya. Ya. Gak tahu ya istilahnya di fisika apa ya, lupa aku. Pokoknya ada semacam resistensinya. Nah nanti kita disuruh mencari tahu berapa nilai, berapa jauh bola ini memantul. Ya mungkin aku kasih contoh soal aja. Contoh soal ini kali 2 aku bola basket ini bola. Aku bola tingginya dari mana? Kalau ini bola ini saya menjadi basket. Atau lagi kan? Tetapi tidak tapi kita asumsikan dari tensinya 80% lah. Jadi dia akan turun 80%, 90%. Jadi member 10. Ya kita sendiri. Ya, satu lagi. Turun lagi, terus. Ini berapa sejauh apa kita ini apa ya? Berapa sih batasan ini sudah mandul? Nah, caranya adalah bisa pakai berarti tanggal tadi. Hasilnya berapa? Kemudian hanya berapa? Kali susah. Jadi kita harus sebenarnya dulu untuk siapkan biar ke bawah terus ya. Untuk yang jalan ke bawah, kita sebenarkan awalnya kan nilai dia yang ke bawah. Ini 5, maka ini 5 bagi 1 meter. 1 meter. 10, kan sisanya 50 meter. Kalau yang lumayan, sekarang dia juga masuk ke atas. Masuk ke atas, kan buat tadi, kan? Apakah kita sudah tahu air berapa? Belum. Kita lihat dulu. 90% dari mana? A-nya di sini sama dengan 29/10 kali 5. Kita kali apa? Ini A-nya. A-nya sudah diketahui, maka 2 per 1 ini A-nya sama ya? 9 per 2 per 1/10. Naik, berarti di sini 90 per 2 sama dengan 40. Maka jalurnya kita gunakan 40 per plus 60, plus 45. Kan dia sudah masuk ya 65. Ya. Seharusnya lumayan sering sih ini ketemu soal-soal kayak gini. Tuh. Untuk deret geometri infinite.
Ya, ada pertanyaan untuk geometri? Nggak ada ya? Ya, aku lanjut. Nah, ini untuk implementasi deret yang bagian akhir ya. Yang terakhir, ini adalah deret berpangkat. Jadi untuk deret berpangkat ini dia nggak bisa dikelompokkan di geometri, ya kecuali yang pertama ya. Yang ini bisa, ini dikelompokkan ke aritmatika. Cuman untuk yang pangkat 2 dan pangkat 3, seingatku ini sampai pangkat 5 sudah ada rumusnya. Cuman jarang ketemu kayak sampai pangkat 5. Yang paling sering ya pol-polan pakai sampai pangkat 2 dan pangkat 3. Ini sudah ada rumusnya sendiri untuk penjumlahannya. Nama kok perlu pakai rumus karena dia ya ini perbedaan apa? Tidak bisa menggunakan rumus geometri maupun aritmatika. Ini untuk yang dua apa? Yang pangkat 2 dan pangkat 3. Untuk pangkat 1 masih simpel. Jadi n kali n plus 1 per 2. Ini karena dapat dari geometri. Dapat dari aritmatika, sorry. Lalu untuk yang pangkat 2, dia rumusnya menjadi n plus 1 plus 2n plus 1 dibagi 6. Ini untuk pangkat 2. Lalu untuk pangkat 3 ini adalah kuadrat dari pangkat 1. Hasilnya dia akan kuadrat dari pangkat 1. Jadi ketika dikuadratkan, kan n jadi n pangkat 2 ya. Kali n plus 1 pangkat 2 bagi 4. Rumusnya untuk deret pangkat 2 dan pangkat 3. Oke, untuk contoh soalnya, contoh implementasinya, ketahui deret X sama dengan 1 pangkat 3 ditambahkan 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya. Dan diketahui indeks suku terakhirnya adalah 20. Maka berapakah total jumlah penjumlahan dari deret X? Nah, ya udah, tinggal langsung masukkan rumus. Ya, karena n-nya sama dengan 20 ya, deret akhir indeks suku terakhir adalah 20. Maka masukkan ke dalam rumus total X, kita ambil rumus yang pangkat 3 ini. N pangkat 2 kali N plus 1 pangkat 2 bagi 4 sama dengan 20 pangkat 2 kali 21 pangkat 2 bagi 4. Ini 400 kali 441 sama dengan 100 kali 441 sama dengan 44.100. Jadi total dari deret X dengan indeks suku terakhir 20 adalah 44.100. Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh implementasi soalnya itu SNP 2022 yang bagian A. SNP SMA kertas ulang kali kapal bisa terpasi. Grup apa yang dituliskan oleh Pak Anas adalah urusan ke 2023 kelas 2%. Jadi ini adalah jawabannya. Yang pertama kita harus cari kalau terlebih dahulu. Kita dari urutannya kan dari X ya 2023 2023 pangkat 2 pangkat 2 kan? Dua dan terusnya sampai 1,2. Rumusnya untuk deret
pangkat 2 adalah kita lakukan n-nya di sini ya. Untuk kira-kira kan 223 karena dia berpisah. Dia dimulai dari 1 sampai 223. Maka rumusnya n plus 1 2n plus 1 bagi kan 23 2023 2024 kali 2 kalinya 44 plus 1 44 ini 1 potong 1 2 ini kalikan 3 terus di sini 44 itu bisa dibagi 3 karena total diisinya bisa dibagi 3 kan 4 plus 4 8 plus 7 15 bisa dibagi 3 ini bisa dibagi 3 karena 8 satu ini 1 3 4 ini jangan dikalkulasikan dulu tapi kita mulai lagi kan soal berapa yang akan dituliskan pada menentukan kita lihat dulu di nomor berikutnya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 10 karena kan ini kita mencari dulu kan dan ada total 20 maka kita hanya perlu mengetahui hasil dari pembagiannya hasil dari yang ini dibagi oleh 10 kalau dibagi oleh 10 karena di sini grupnya ada 10 karena di sini grupnya ada 10 nah kalau kita bagi 10 karena hanya perlu fokus ke jangan kait hanya fokus ke dalam kait ada 3 ada 4 ada 6 kali 9 84 44 kita bagi 10 adalah urutan pertama di dalam apa? Adalah ini kita bagi dengan 10 karena kita membagi 10 maka kita hanya fokus ke bilangan terkait langsung dikalikan kita bagi 10 sisanya yang 4 ini berapa? Banyak lah. Ya, itu jawabannya adalah B. Nah, itu untuk darat cukup sampai situ aja. Nah, ini coba untuk case yang sama di atas, tapi menggunakan deretan ini. Deretnya bukan 2023 pangkat 2, tapi di sini jadi pangkat 1. Coba deh kalian coba kerjakan ya. Mungkin untuk yang B, ini deretnya 2023 plus 2022 dan seterusnya sampai 1. Kalau yang C, kita tambahin satu soal lagi. Ini 2023 pangkat 3. Dengan strategi yang sama seperti di sana.
kita bahas 13.20 ya. Ya, jawabannya berapa? Beberapa. Jawabannya apa? Huruf yang mana? Yang sudah? Kita tambah 3 menit deh. 3 ya. Extend.
Sudah? Jawabannya apa? M. Apa? Langsung 2023, 2024, per lagi 101. Nah, jangan dikalkulasikan dulu. Karena ini kan nanti kita bagi 10 ya. Kita bagi 10. Kita nggak perlu kalkulasikan. Ada yang perlu fokus ke bilangan. Kali 2. Teman-teman. Yang sini tidak sama. Karena sebelum mengetahui nilai dari yang ini. Kan ya. 3 1 3. Berarti kita punya kemakan 2 dan 6 maka yang C. Kita menggunakan sifat itu tadi. Tinggal di akad 2 untuk hasilnya. Silakan untuk yang mau menyatet. Hari ini cukup itu sih sebenarnya. Terus tak tunjukin ya. Untuk di coding advance itu ya ada implementasi dari looping juga. Mana ya? Nggak salah di Israel Buttons. Israel Buttons. Oh bukan, dia objek. Ya ada di mana ya? Scroll. Oh ini di chat. Implementasi dari for loop itu ada di sini. Kalau di coding advance ya. Tapi di sini secara penulisan dia nggak pakai for loop. Tapi istilahnya di sini adalah namanya list view. Kalau ada namanya list itu dia berkelompok ya hampir sama seperti array. Tapi list itu dia lebih advance lagi. Dia nggak hanya kan kalau array kan dia menyimpan satu buah nilai ya tiap indeks. Kalau dalam list dia bisa menyimpan satu objek. Misal aku bisa menyimpan satu orang di dalam satu list. Jadi dalam list itu dia bisa menyimpan banyak orang. Di mana di dalam orang itu dia bisa menyimpan banyak sekali nilai. Contoh bisa umur, nama, berat badan, tinggi dan lain-lain. Itu dalam satu objek orang. Namanya itu objek.
Jadi implementasinya seperti ini. Di sini item count ini maksudnya adalah jumlah dari itemnya, loopingnya mau berapa kali. Terus di sini adalah yang akan dilakukan di dalam loopingnya. Kurang lebih sama, cuma tinggal berbeda di penulisannya aja sama penggunaannya. Kalau kalian lihat kayak di Gojek gitu ya, ada yang pernah pakai Gojek kan ya? Di dalam Gojek kan dia ada banyak sekali fitur kan ya. Contoh kayak kalau di home-nya yang kan ada opsi mau ke GoPay, mau ke GoFood, ya kan? GoFood, Gojek dan lain-lain kan ya. Semua data-data dari itu yang ada di Gojek itu dia disimpan pada suatu objek. Nah, untuk menampilkan objek tersebut, tinggal dia pakai ini, tinggal dia lakukan for loop. Jadi misal ada objek itu kita akan tampilkan. Jadi dia nggak perlu satu persatu nulis, oh objek ini kita tulis, oh objek ini kita tulis, nggak perlu. Tinggal kita kayak gini kan aja. Kan kalau lebih konsepnya sama kan ya, sama kayak for loop. Tapi ini lebih ke advance-nya, terus implementasinya. Maka dari itu tadi kita ngapa kok bermula dari Fibonacci, tapi implementasinya lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian ya itu untuk hari ini. Ini udah jam 1:30. Untuk besok kita juga akan lanjutkan, tapi kita akan bahas untuk yang soal 2022. Mungkin aku kasih waktu juga tambahan besok untuk mengerjakan. Tapi kalau kerja dari hari ini juga sudah dikerjakan juga. Itu aja untuk hari ini. Thank you semuanya udah hadir. See you tomorrow ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.